Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Ini sambil makan ubi ungu ya. Nih ubi ungu nih, ubi ungu. Channel Junediono Kebun Berkah merupakan channel resmi Kebun Berkah yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yang merupakan pelatihan terkait tentang bagaimana membuat robot, bagaimana melakukan coding dan programming, membuat animasi, serta web design, terutama untuk putra-putri sahabat Kebun Berkah yang berusia antara usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin mengembangkan keahlian, ingin belajar, ingin berlatih terkait hal-hal tersebut, bisa mendaftarkan diri di dua tempat ya. Yang satu di Kabupaten Bogor, berlokasi di Komplek Perumahan Ciamas Riverview atau CRV, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, atau di Kota Sukabumi. Atau silakan menghubungi admin kami yang akan kami share nomornya di deskripsi video ini. Dan channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani di Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah brosur terkait tentang budidaya hijauan pakan ternak, dalam hal ini rumput ya. Dan brosur ini merupakan ringkasan dari sebuah buku yang juga diterbitkan dengan judul yang sama ya, oleh Kementerian Pertanian di tahun 2020 ya. Ini brosur diambil dari buku budidaya hijauan pakan ternak yang pernah terbit di tahun 1986 dan dibuat brosurnya di tahun 2020 oleh Sosthenes Koyep. Beliau merupakan pegawai di Badan Litbang Pertanian, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat di tahun 2020. Dan brosur ini sangat ringkas, tetapi sangat bermanfaat dan perlu diketahui oleh sahabat Kebun Berkah yang melakukan integrated farming, mulai dari hijauan pakan ternak, ada tanaman ada ternaknya, ada tanaman-tanaman kehutanannya, ada tanaman-tanaman pertaniannya, ada kulinernya di situ, dan ini adalah salah satu bagian dari konsep integrated farming, terutama sebagai penghasil hijauan pakan ternaknya. Ini brosurnya hanya kurang lebih 11 halaman, sahabat Kebun Berkah, dan sangat kompleks ya, sangat komprehensif. Untuk itu dipandang perlu kami untuk bisa mensosialisasikan ya di channel ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat Kebun Berkah, terutama para peternak. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kami langsung saja ke halaman 3 dari buku ini ya, terkait dengan budidayanya.
atau bagaimana menanam hijauan makanan ternak ini, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, di dalam budidaya hijauan makanan ternak, misalkan dengan biji ya, maka tentunya akan ada aktivitas-aktivitas di dalam budidaya tanaman atau hijauan makanan ternak ini. Mulai dari penyemaian biji sampai dengan pemindahan di lokasi budidaya hijauan makanan ternak. Langkah-langkah ini adalah yang pertama, penyiapan lahan persemaian. Untuk mendapatkan pertumbuhan bibit yang baik, terutama rumput ya, lahan persemaian usahakan pada tanah-tanah yang gembur, subur, misalnya di sawah, kebun pekarangan, ataupun ladang-ladang, atau kebun khusus untuk persemaian rumput ini ya, atau hijauan makanan ternak ini. Dan luasnya yang diperlukan tergantung dari jumlah bibit atau benih atau biji yang akan digunakan. Setelah kita menyiapkan lahan persemaian, langkah yang kedua adalah pengolahan tanah. Sebelum tanah diolah untuk tempat persemaian, terlebih dahulu harus dibersihkan dari sisa-sisa tanaman atau rumput-rumput mengganggu atau gulma. Pengolahan tanah dapat dilakukan 2 kali dengan menggunakan cangkul atau alat pengolah tanah lainnya, bisa traktor maupun yang lainnya ya. Langkah yang ketiga di dalam penyiapan ya, atau penyemaian biji sampai dengan pemindahan di lokasi kebun adalah pembuatan bedengan. Bedeng atau petak persemaian dibuat seluas kurang lebih 6 meter persegi atau 2 kali 3 meter persegi. Dengan tepi bedengan dibuat parit atau selokan kurang lebih dengan lebar 10 cm agar memang untuk drainase yang bagus ya, agar jangan persemaian tadi tergenang oleh air. Pada tanah-tanah yang berbukit, pembuatan bedengan dilakukan dengan pembuatan teras-teras. Langkah yang keempat adalah pemupukan. Adapun jenis dan dosis pupuk yang digunakan di dalam penyemaian ini, yang pertama adalah pupuk anorganik atau pupuk kimia ya, atau pupuk pabrikan. Misalkan adalah TSP 120 gram. Kita juga perlu kapur ya, atau dolomit apabila memang tanahnya basah ya, untuk membasahkan tanah karena terlalu asam ya, dengan dosis 600 gram, ureanya 60 gram, dan pupuk organiknya adalah pupuk kandang dengan dosis 25-30 gram. Adapun cara pemupukan pertama dilakukan setelah pengolahan tanah atau waktu hendak melakukan penyemaian. Pemupukan dapat dilakukan dengan menyebarkan pupuk di atas permukaan bedengan, kemudian dibenamkan. Tahapan yang kelima di dalam penyiapan persemaian adalah penyemaian biji. Penyemaian dilakukan dengan menyebarkan biji-biji hijauan di atas permukaan bedengan. Kemudian biji-biji tersebut ditutup kembali dengan tanah setebal kurang lebih 1-2 cm dengan arah menurut panjang bedengan. Dan waktu menyebar biji sangat baik dilakukan pada awal musim hujan karena air tanah cukup tersedia dan kelembaban tanahnya juga pasti akan terjaga.
Langkah yang keenam di dalam proses penyemaian biji adalah pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dilakukan pada waktu biji telah disemaikan, antara lain dilakukan penyiraman, penyemprotan dengan insektisida, ataupun pemberantasan rumput atau gulma yang mengganggu. Pencegahan terhadap hama dilakukan dengan penyemprotan insektisida di sekeliling bedengan untuk mencegah serangga pemakan biji. Langkah yang ketujuh adalah pemindahan biji. Pemindahan biji ke lapangan atau kebun dilakukan pada umur 30-45 hari setelah biji disemaikan. Pemindahan bibit ke lapangan atau ke kebun dilakukan dengan mencabut bibit satu persatu dengan hati-hati agar perakarannya tidak rusak, dan sebaiknya tanah pada pangkal akar disisakan sedikit supaya bibit tidak layu atau kering. Bibit yang terlalu tinggi atau panjang dapat dipotong ujungnya, kira-kira tersisa 25-30 cm. Untuk satu lubang tanam, bibit yang digunakan bisa 4-8 bibit ya, jadi rumpun ya sahabat kebun berkah nantinya. Itulah 7 langkah yang harus dipersiapkan oleh sahabat kebun berkah terkait dengan proses penyemaian biji hijauan makanan ternak. Dan yang disampaikan di sini adalah rumput ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang kedua adalah terkait dengan pembuatan kebun atau penanaman di lapangannya ya. Hal-hal yang harus dikerjakan ketika sahabat kebun berkah sudah siap menanam di lapangan atau di kebun. Yang pertama adalah penyiapan lahan. Penyiapan lahan dimulai dengan dibersihkannya tanah dari gulma ataupun rumput-rumput liar. Kemudian dicangkul ataupun dibajak 2 kali sedalam 25-30 cm dan dihaluskan ya, istilah Jawanya digaru 2 kali sehingga tanah benar-benar menjadi gembur. Langkah yang kedua adalah pemupukan. Pupuk yang digunakan di dalam proses pembuatan kebun ini adalah yang pertama pupuk dasar. Ini adalah TSP dengan dosis 200 kg per hektar. Kapur ya, yang kita gunakan adalah KCl 75 kg per hektar dan diberikan 2 kali atau 3 kali sebelum tanam. Yang kedua adalah pupuk susulan. Ini kita gunakan urea dengan dosis 100 kg per hektar, diberikan waktu bibit sudah berumur 20-30 hari. Langkah yang ketiga adalah persiapan tanam. Hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam tahapan persiapan tanam adalah tanah atau lahan yang sudah siap diolah, adanya bibit, dan peralatan-peralatan lainnya ya, harus dipersiapkan seperti cangkul maupun hal yang lain. Lalu kita atur jarak tanamnya ya, ada yang 50 kali 50 cm, ada yang 60 kali 60 cm, ada yang 100 kali 100 cm, ada yang 75 kali 150 cm. Kebutuhan bibit ataupun benih serta pupuk disesuaikan dengan jarak tanam dan daya tumbuh yang tertentu, tergantung pada jenis rumput yang kita gunakan. Langkah yang keempat adalah perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan rumput yang sudah kita tanam di kebun. Yang pertama dengan penyulaman ya. Penyulaman dilakukan pada tanaman yang mati agar bisa tumbuh serempak. Penyulaman ini dilakukan seawal mungkin ya, sehingga nantinya rumput yang kita panen
memiliki ukuran yang sama. Pemerawatan dan pemeliharapan yang kedua penyiangan ya. Ini penyiangan dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi persaingan untuk menyerap unsur hara maupun air ataupun cahaya matahari ya. Sehingga rumput-rumput lain yang tidak ada kaitannya dan justru mengganggu kita singkirkan ya, kita cabut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pada umur 30 sampai 40 hari dilakukan pemangkasan untuk merangsang pertumbuhan anakan, kemudian dilakukan pemupukan. Pemangkasan selanjutnya dilakukan setiap 40 hari pada musim penghujan dan 60 hari pada musim kemarau. Sahabat kebun berkah, pola tanam stek atau pols merupakan salah satu faktor penting yang menjamin suksesnya pertumbuhan dan produksi hijauan makanan ternak adalah pemilihan lahan yang sesuai dengan rumputnya ya, dengan jenisnya. Pengolahan tanah sebaiknya dilakukan sebelum awal musim penghujan dan dapat dilakukan dengan cara seperti cara tradisional ya. Ini yang pertama dengan cara tradisional ya, ini dengan cara merebahkan pohon atau semak belukar dengan menggunakan alat yang cukup sederhana seperti parang, kapak, gergaji ya. Kemudian tanah diolah dengan menggunakan cangkul maupun yang lainnya, tapi masih secara tradisional. Yang kedua adalah cara mekanis ya. Pengolahan tanah dengan cara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti traktor ya. Ini sudah modern ya, tadi tradisional, sekarang modern. Setelah lahan sudah bersih, kemudian dilakukan pembajakan dengan penggaruan sebanyak 2 kali. Ini penggaruan istilah Jawa ya, untuk menggemburkan ya, untuk menggemburkan hasil dari cangkulan atau dari traktor tadi kita gemburkan ya. Cara pengolahan lahan yang ketiga adalah perlakuan kombinasi, yaitu antara tradisional dan mekanis atau cara mesin ya, modern. Yaitu pengolahan tanah perpaduan antara cara kerja tradisional yang diawali dengan penebungan pohon dan semak belukar, kemudian dibakar dan selanjutnya diolah dengan menggunakan traktor ya. Cara kerja ini harus hati-hati mengingat adanya bekas tebangan yang dapat merusak peralatan traktornya ya, misalkan bannya dan sebagainya. Keuntungan perlakuan ini adalah menekan biaya dan upah tenaga kerja serta membantu pelaksanaan pekerjaan pada daerah yang kurang peralatannya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, setelah persiapan tanam maupun catatan-catatan penting di dalam pola tanam serta bagaimana cara mengolah lahan, langkah yang selanjutnya adalah penanaman ya. Untuk menghindari kekurangan air, maka penanaman dilakukan pada awal atau akhir musim hujan, dan penanaman ini bisa berupa langsung biji, bisa juga pols, yaitu rumpun ya, mengambil anakan-anakan, atau juga bisa dengan stek. Apabila kita menggunakan anakan atau sobekan rumpun atau pols, kita memiliki keuntungan seperti daya tumbuh tinggi, yaitu antara 70 sampai 95%. Yang kedua, dapat ditanam pada tanah ringan sampai dengan berat ya. Namun ada kerugiannya, yaitu dengan sobekan rumpun ternyata sukar dikembangkan secara besar-besaran pada daerah yang terpencil. Untuk mengatasi kesukaran tersebut, kita bisa menggunakan cara mengembangkan bibit berupa biji ya. Silakan sahabat kebun berkah bisa menghubungi para pengada atau penjual bibit ya.
Ciri-ciri bibit yang baik berasal dari tanaman yang cukup tua dan mempunyai 4 sampai 7 batang bakal tumbuh setiap rumpun berlubangnya. Sahabat kebun berkah yang kedua, penanaman bisa langsung juga dari batang atau stek ya. Batang atau stek yang digunakan untuk bibit berasal dari tanaman yang cukup tua. Syarat-syarat penanaman dengan stek, yang pertama batang atau stek yang berasal dari tanaman yang cukup tua, memiliki 3 sampai 4 buku atau ruas per batang. Yang dua, waktu tanam pada awal atau akhir musim penghujan. Yang ketiga, cara penanamannya lebih baik dengan kemiringan 45 sampai 60 derajat agar mudah membentuk perakaran dari buku-buku yang lebih dekat ditanam di tanah ya. Dan jenis tanaman yang dapat dikembangkan dengan stek, misalkan rumput gajah, rumput Meksiko, dan rumput benggala. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada jenis-jenis apa namanya tadi rumput yang dikembangkan secara stek ya, ada kurang lebih ada 3 tadi ya, dan mungkin sekarang posisinya lebih dari itu ya, dan ada rumput Staria, ada rumput Gama Umami, ada Odot. Nah, tentunya bisa juga dilakukan dengan stek ini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk jarak tanam, setiap rumput perlu ditentukan agar kebutuhan bibit berupa sobekan rumpun maupun stek dapat dihitung kebutuhannya setiap hektar ya. Jarak tanam sebaiknya ditentukan menurut cara perawatan yang akan dilakukan. Misalnya apabila dengan menggunakan cangkul, maka jarak tanam minimum 50 kali 50 cm dan maksimum 60 kali 70 cm atau 80 kali 80 cm. Apabila dengan menggunakan hand traktor, maka jarak tanam minimum 50 kali 100 cm dan maksimum 60 kali 100 cm atau 80 kali 100 cm. Lah sahabat penanaman yang dilakukan di kebun ya, sahabat kebun berkah, atau di lahan atau di lapangan. Yang selanjutnya adalah setelah ditanam di lapangan tentunya perlu dirawat ya atau dipelihara. Tujuan dari perawatan atau pemeliharaan adalah agar tanaman yang sudah ditanam di kebun atau di lapangan mampu berproduksi dalam jumlah yang cukup tinggi dan berkualitas baik ya. Perawatan atau pemeliharaan yang harus dilakukan di kebun ya atau di lapangan, yang pertama adalah tentunya tadi ya penyiangan ya atau penggemburan ya, penggemburan lahan. Ya, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa macam alat, misalkan cangkul, hand traktor, ataupun mini traktor ya. Gunanya adalah untuk mencegah persaingan antara tanaman rumput yang kita tanam dengan rumput pengganggu. Yang kedua adalah penyulaman. Penyulaman dilakukan sebaiknya setelah penyiangan ya, agar kelihatan jelas tanaman yang perlu diganti. Yang selanjutnya terkait dengan pemeliharaan hijauan makanan ternak, dalam hal ini rumput yang sudah ditanam di kebun, adalah pemupukan. Pemupukan perlu dilakukan supaya tanaman dapat memperoleh zat-zat hara dari dalam tanah. Ada beberapa jenis pupuk yang digunakan seperti pupuk anorganik, seperti urea, TSP, KCL, maupun yang lain. Yang kedua adalah pupuk organik, misalnya kompos maupun pupuk kandang ya. Dan untuk tanah yang ber-pH asam perlu dinetralisir dengan pemberian kapur ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun dosis atau ukuran pemberian pupuk untuk kebun yang menghasilkan rumput hijauan memerlukan pupuk daun ya. Misalnya pupuk urea 150 gram per hektar yang diberikan setiap selesai pemangkasan.
Pupuk TSP, KCL diberikan bila diperlukan, tergantung kondisi tanah atau tanamannya. Untuk kebun yang menghasilkan biji rumput, memerlukan pupuk ya. Jadi ada yang digunakan untuk menghasilkan biji juga, sahabat kebun berkah. Maka diperlukan pupuk juga, yaitu urea 150 kg per hektar setiap selesai pemangkasan, TSP 200 kg per hektar setiap selesai pemangkasan, KCL 100 kg per hektar setiap selesai pemangkasan. Pemupukan yang terbaik pada tanaman rumput adalah 1 minggu sesudah pemangkasan. Pemeliharaan yang selanjutnya adalah pemberantasan hama ya. Hama merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kerusakan tanaman atau rumput yang kita produksi ya. Hama yang dapat mengganggu atau merusak tanaman rumput seperti keong, tikus, maupun burung, serta hal-hal yang lain ya. Dan untuk mencegah atau memberantas hama tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, sahabat kebun berkah. Misalkan apabila oleh serangga ya tentu dengan insektisida. Dan untuk mengatasi gangguan yang diakibatkan oleh hewan liar cukup dengan cara pemasangan pagar kebun, serta untuk mencegah hembusan angin, ya khusus untuk kebun rumput yang memproduksi biji dapat diatasi dengan cara menanam pohon seperti lamtorogung sepanjang pinggir kebun dengan jarak 6 kali 6 meter ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah menanam, sudah memelihara, tentunya diharapkan panen ya. Panen merupakan pengambilan hasil dari lapangan atau dari kebun yang berupa bisa rumput daunnya ya, ataupun juga bisa bijinya ya. Yang pertama, panen hijauan. Panen hijauan dapat dilakukan pada saat tanaman telah berumur 40-45 hari pada musim penghujan atau 45-60 hari pada musim kemarau. Panen pada umur tersebut merupakan saat panen yang paling tepat karena tanamannya banyak mengandung nilai gizi. Yang kedua adalah panen biji, sahabat kebun berkah. Saat yang tepat untuk panen biji adalah setelah melalui proses pengamatan di lapangan. Pengamatan yang dilakukan sebelum panen biji berupa yaitu yang pertama mengamati keadaan di lapangan seperti perbungaan pertama, perbungaan penuh, pembentukan biji, biji penuh, jatuhnya tepung sari, serta perubahan warna yang semakin tua atau gelap, juga membantu untuk menentukan tingkat kemasakan biji. Yang kedua adalah mengukur kadar air biji beberapa kali sehingga memperoleh kadar air yang konstan. Ini bisa dengan menggunakan alat infratester. Yang ketiga adalah mengambil biji dari batang. Kemudian diremas-remas dan selanjutnya biji tersebut dipecah dengan menggunakan alat pinset. Bila biji tanaman telah masak akan terlihat tanda-tanda seperti tepung beras. Hal yang keempat di dalam tes biji ini adalah menentukan persentase dari luasan kebun yang akan dipanen sehingga memperoleh kepastian 65-85% yang sudah siap panen ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, ada sebuah catatan terkait dengan tanaman rumput yang menghasilkan hijauan, perlu dilakukan pemangkasan ya. Dan pemangkasan ini sekaligus untuk mengambil hasilnya. Sedangkan untuk tanaman rumput yang menghasilkan biji, pemangkasan pertama harus dilakukan setelah tanaman berumur 30-45 hari. Hal ini dimaksudkan untuk menggerak pertumbuhan tunas baru atau anakan dan sekaligus untuk memperkuat perakaran. Dan pemangkasan selanjutnya dilakukan setelah selesai panen ya. Ini panen biji maksudnya ya.
Sahabat Kebun Berkah, ada hal yang perlu disampaikan terkait dengan processing benih ya. Pertama, setelah kita melakukan penentuan panen, yaitu kadar air biji atau benih antara 25 sampai 48% dan umur kurang lebih 60 sampai 90 hari sejak panen sebelumnya. Nah, maka lakukan panen. Dari hasil panen ini bisa hijauan ya untuk ternak ya, ataupun sisa-sisa hijauan ini biasanya untuk kompos ya. Dan hasil panen yang utama ini kita langsung diproses untuk pelayuan dan perontokan ya, kurang lebih 3 sampai 5 hari untuk memisahkan benih dari rumputnya ya. Setelah dirontokkan maupun pelayuan tadi selama 3 sampai 5 hari ya, maka akan menghasilkan hijauannya, misalkan rumputnya, serta biji basah atau benih basah. Untuk rumputnya bisa kita jemur ya selama 2 jam per hari hingga kadar air menjadi, mohon maaf ya sahabat berkah, untuk benih ya yang basah tadi agar menghasilkan benih dengan kadar air 7 sampai 12%, maka perlu dijemur selama 2 jam. Setelah menghasilkan biji atau benih dengan kadar air tadi 7 sampai 12%, maka kita sortasi ya. Sortasi ini bisa dilihat dari ukurannya maupun kerusakan ya yang telah kita hasilkan dari proses-proses penjemuran dan sebagainya tadi. Setiap hasil sortasi maka kita uji daya tumbuh dan kemurniannya untuk menghasilkan yang bagus setiap hasil sortasi tadi ya. Setelah kita dapatkan melalui uji daya tumbuh dan kemurnian, maka kita packing, lalu kita simpan, dan apabila ingin diperdagangkan, maka kita distribusikan. Inilah sahabat kebun berkah, beberapa hal perlakuan terkait dengan hasil benih atau biji dari proses budidaya hijauan makanan ternak atau rumput ya. Alhamdulillah sudah selesai sahabat kebun berkah terkait dengan buku ini ya, buku budidaya hijauan makanan ternak yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian di tahun 1986 sebenarnya ya. Dan yang kami sampaikan di sini adalah brosurnya yang merupakan ringkasan dari buku tersebut yang tadi sudah disebutkan disusun oleh Sostenes Koyep dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat di tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.